Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi furudil udu'i wa huwa bidammil wawi fil ashari ismun lil fi'li. Faslun, fasal fi furudil udu'i dalam menjelaskan fardu-fardu udu. Wa huwa bidammil wawi fil ashari. Wa huwa dan udu bidammil wawi dengan dhammah waw fil ashari di dalam pendapat yang lebih masyhur ismun lil fi'li, yaitu nama untuk pekerjaan. Wa huwa al-muradu huna, dan udu ini al-muradu huna yang dimaksud huna di dalam pasal ini. Wa bi fathil wawi ismun lima yutawadda'u bihi. Wa bi fathil wawi dan dengan fathah waw ismun yaitu nama lima untuk sesuatu yutawadda'u yang dijadikan wudu bihi dengannya. Wa yastamilul awwaluh ala furudin wa sunanin. Wa yastamiluh dan meliputi al-awwaluh definisi yang pertama ala furudin atas beberapa farduh wa sunanin dan beberapa sunnah. Wa dzakaral musannifu al-furudah fi qawlihi wa furudul udu'i sittatu asya'a. Wa dzakarah dan menyebutkan al-musannifu musannif al-furudah beberapa farduh udu fi qawlihi di dalam perkataannya wa furudul udu'i dan farduh udu sittatu asya'a yaitu 6 perkara. Pasal ini menjelaskan tentang farduh-farduhnya wudu. Namun sebelumnya, dalam lafal wudu, jika wawuhnya dibaca dhammah, maka menurut qaul yang lebih masyhur adalah nama pekerjaan. Dan ini yang akan kita bahas di dalam pasal ini. Jika wawuhnya dibaca fathah menjadi wadu, ismun lima yutawadda'u bihi, adalah nama untuk sesuatu yang dibuat berudu. Dan lafal wudu yang dibaca dhammah wawuhnya, lafal itu mencakup kepada farduh-farduhnya wudu dan sunnah-sunnahnya wudu, seperti yang akan disebutkan oleh Kiai Musannif setelah ini, bahwasanya farduhnya wudu itu ada 6. Ahaduha an-niyatuh, salah satunya an-niyatuh yaitu niat. Wa haqiqatuha syar'an qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Wa haqiqatuha dan hakikat niat syar'an secara syar'i qasdu syai'i yaitu bermaksud mengerjakan sesuatu muqtaranan bi fi'lihi bersamaan dengan pekerjaannya. Fa in tarakha anhu summiya azman. Fa in tarakha lalu jika tidak menyegerakan anhu dari pekerjaannya summiya maka dinamakan azman azam. Wa takunu niyatu inda wasli awwali juz'in minal wajhi. Wa takunu niyatu dan diucapkan an-niyatuh niat inda wasli awwali juz'in minal wajhi yaitu ketika membasuh awal bagian minal wajhi dari wajah. Ai muqtaranatan bidzalikal juz'i la bi jami'ihi wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Ai muqtaranatan yakni bersamaan bidzalikal juz'i dengan awal bagian, la bi jami'ihi wala bima qablahu bukan dengan semua bagian, wala bima qablahu dan bukan dengan sesuatu sebelum bagiannya, wala bima ba'dahu dan bukan dengan sesuatu setelah bagian. Fayanwil mutawaddi'u inda wasli ma dzukira raf'a hadatin min ahdathihi. Fayanwi maka berniat al-mutawaddi'u orang yang berudu inda wasli ketika membasuh ma dzukira sesuatu yang disebut raf'a hadasin niat menghilangkan hadas min ahdathihi dari beberapa hadasnya. Aw yanwi istibahata muftakirin ilal udu'i. Aw yanwi atau berniat istibahah diperbolehkan muftakirin membutuhkan ila wudu'in kepada wudu. Aw yanwi fardul wudu'i atau berniat fardhu wudu awil wudu afaqat atau berniat wudu saja. Awit taharata anil hadasih atau niat bersuci anil hadasih dari hadas. Fa illam yakun anil hadasih lam yasihhah. Fa illam yakul lalu jika tidak mengatakan anil hadasih dari hadas lam yasihhah maka tidak sah wudunya. Wa inna wa ma yu'tabaru min hadhihi niyati wa syarraka ma'ahu niyatan dhifin aw tabarrudin sahhah wudu'uhu. Wa idza nawa dan jika berniat ma sesuatu yu'tabaru yang diungkapkan min hadhihi niyati dari beberapa niat ini wa syarrakah dan mengikutkan ma'ahu bersamanya niyata tandhifin niat membersihkan au tabarrudin atau merasa dingin sahhah wudu'uhu
maka sah uduknya. Farduh yang pertama adalah niat. Hakikatnya niat secara syara adalah bermaksud mengerjakan sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Jika pekerjaan itu lebih akhir daripada maksudnya, maka tidak disebut niat, akan tetapi disebutnya azam. Maka dari itu, niat di dalam wudu harus dilakukan ketika awal membasuh bagian dari wajah. Harus benar-benar bersamaan, bukan sebelumnya dan bukan setelahnya. Sehingga mutawaddi, orang yang berwudu pada waktu itu, niat hadas, niat menghilangkan hadas, atau niat istibahah, atau niat wudu atau farduhnya wudu, seperti yang telah dibaca tadi. Atau boleh berniat toharoh anil hadas. Namun ingat, ketika niat toharoh anil hadas harus menyebutkan anil hadasih, karena kalau tidak menyebutkannya hukumnya tidak sah. Dan boleh di dalam wudu itu berniat dicampur dengan niat tandif atau tabarrud. Tandif itu membersihkan wajah, atau tabarrud atau mendinginkan wajah. Hukumnya boleh. Wasani waslu jami'il wajhi, dan yang kedua yaitu membasuh seluruh wajah. Wahadduhu tulan ma baina manabitis sya'ri ra'sih ghaliban. Wahadduhu, dan batasan wajah, tulan panjangnya, ma baina manabitis sya'ri ra'si ghaliban, yaitu sesuatu di antara tempat tumbuhnya rambut kepala, waliban menurut kebiasaannya. Wa akhiril lahyaini wa huma al-admani alladhani yambutu alaihima al-asnanu sufla. Wa akhiril lahyaini, dan ujung kedua jenggot, wa huma, dan lahyaini, al-admani, yaitu dua tulang, alladhani, yang tumbuh alaihima, di atas keduanya, al-asnanu sufla, gigi yang di bawah. Yajtami'u muqaddamuhuma fid dhaqani, yajtami'u, yang berkumpul, muqaddamuhuma, di depan keduanya, fid dhaqani, di dalam dagu. Wa mu'akhkharuhuma fil udhunaini, dan batasan akhir keduanya yaitu kedua telinga. Wa hadduhu ardan ma bainal udhunaini, wa hadduhu, adapun batasan wajah, ardan, lebarnya, ma bainal udhunaini, adalah sesuatu di antara kedua telinga. Wa idza kana 'ala al-wajhi sya'run khafifun aw kathifun wajaba isalul ma'i ilaihi ma'al basarati allati tahtahu. Wa idza kana 'ala al-wajhi, dan jika ada di atas wajahnya, sya'run khafifun, bulu yang tipis, aw kathifun, atau yang tebal, wajaba isalul ma'i, maka wajib menyampaikan air, ilaihi, padanya, ma'al basarati, beserta kulit, allati tahtahu, yang ada di bawahnya. Wa amma lihyatur rajuli al-katifatu bi'allam yaral mukhatibu basharataha min khilaliha fayakfi waslu zahiriha. Wa amma lihyatur rajuli, dan adapun jenggot orang laki-laki, al-katifatu, yang tebal, bi'allam yaral mukhatibu, seperti halnya orang yang berbicara tidak dapat melihat, basyarataha, pada kulitnya, min khilaliha, dari sela-selanya, fayakfi waslu dhahiriha, maka cukup membasuh luarnya saja. Bikhilafil khafifati wahiyah ma yara al-mukhatibu basyarataha. Bikhilafil khafifati, dengan membedakan jenggot yang tipis, wahiyah, dan khafifah, jenggot yang tipis, ma yara, yaitu sesuatu yang dapat melihatnya, al-mukhatibuh, si pembicara, basyarataha, pada kulitnya. Fayajibu isalul ma'i li basyaratiha, fayajibu, maka wajib menyampaikan air, li basyaratiha, pada kulitnya. Wa bikhilafi lihyati imra'atin au khuntha, dan dengan membedakan jenggot perempuan, wa khuntha, dan banci. Fayajibu isalul ma'i li basyaratihima walau kathufan. Fayajibu, maka wajib menyampaikan, fayajibu isalul ma'i, maka wajib menyampaikan air, li basyaratiha, pada kulit keduanya, walau kathufan, meskipun tebal. Wala budda ma'awaslil wajhi min waslil juz'ih minar ra'si. Wala buddah, dan wajib, ma'awaslil wajhi, disertai membasuh wajah, min wasli juz'in minar ra'si, dari membasuh bagian, minar ra'si, dari kepala. Warraqabati wa ma tahta dzaqani, warraqabati, dan leher, wa ma tahta dzaqani, dan sesuatu di bawah dagu. Farduh yang kedua yaitu membasuh seluruh wajah.
Adapun batas-batas wajah kalau panjangnya ma baina manabitis sya'ri ra'sih, yaitu permulaannya mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai lahya ini. Lahya ini itu adalah rahang tempat tumbuhnya gigi bagian bawah yang pangkalnya ada di telinga dan bertemu di dagu. Kalau lebarnya ma bainal udunaini, di antara kedua telinga. Namun jika di wajah itu terdapat bulu yang tipis ataupun tebal, maka kalau masih ada di area wajah selain jenggot, maka wajib hukumnya menyampaikan air di bawah bulu tersebut. Beda halnya dengan jenggot laki-laki. Kalau jenggot laki-laki itu apabila jenggotnya tebal, sekiranya mukhotob, orang yang berbicara dengan laki-laki tersebut, tidak bisa melihat pada dasar kulit jenggotnya, maka cukup hanya dengan mengusap luarnya saja. Kalau mukhotob, orang yang berbicara, masih bisa melihat pada dasar kulit jenggotnya, maka wajib hukumnya menyampaikan air ke dalam. Beda halnya dengan jenggotnya perempuan ataupun banci, bencong. Maka baik tebal ataupun tipis, kalau jenggotnya perempuan atau banci atau bencong, hukumnya wajib menyampaikan air ke dalamnya, baik tebal ataupun tipis. Watsalitsu waslul yadaini ilal mirfaqaini, dan yang ketiga waslul yadaini, yaitu membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Fa illam yakun lahu mirfaqani utubirah qadruhuma. Fa illam yakun lahu, lalu jika tidak memiliki mirfaqani, kedua siku, utubirah qadruhuma, maka yang dihitung-hitung qadruhuma, kadar dari keduanya. Wa yajibu wasluma 'alal yadaini min sya'rin wa sil'atin wa usbu'in zaidatin wa adhafirah. Wa yajibu, dan wajib, wasluma, membasuh sesuatu, 'alal yadaini, yang ada di atas kedua tangan, min sya'rin, dari bulu, wa sil'atin, dan uci, wa usbu'in zaidatin, dan jari yang lebih, wa adhafirah, dan kuku. Wa yajibu izalatu ma tahtaha min wasahin yamna'u usulal ma'i. Wa yajibu, dan wajib, izalatu ma, menghilangkan sesuatu, tahtaha, yang ada di bawah kuku, min wasahin, dari kotoran, yamna'u, yang mencegah, usulal ma'i, sampainya air. Farduh yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Namun jika mutawaddi itu tidak memiliki tangan, maka yang dihitung adalah qadruhuma, kadar dari keduanya. Dan hukumnya wajib membasuh sesuatu yang ada di atas tangan, seperti bulu atau jari-jari yang bertambah atau kuku. Maka wajibu izalatu ma tahtaha, wajib menghilangkan sesuatu yang ada di bawah kuku yang sekiranya hal tersebut bisa mencegah sampainya air ke bawah kuku itu. Seperti ada kotorannya, maka wajib dihilangkan. Warabi'uh, dan yang keempat, mashubat birra'sih, yaitu mengusap sebagian kepala. Min dzakarin au untha au huntha, min dzakarin, dari orang laki-laki, au untha, atau perempuan, au huntha, atau banci. Au mashubat di sya'rin fi haddir ra'sih, atau mengusap ba'di sya'rin, sebagian rambut, fi haddir ra'sih, yang ada di batasan kepala. Wala tata'ayyanul yaduh lil mashi bal yajusu bihirqatin wa wairiha. Wala tata'ayyanu, dan tidak tentu, al yaduh, menggunakan tangan, lil mashi, untuk mengusap, bal, akan tetapi, yajusu, boleh mengusap, bihirqatin, dengan kain, wa wairiha, dan lainnya. Walau wasala ra'sahu badala mashiha jazah. Walau wasalah, dan bila membasuh kepalanya, badalah, sebagai ganti, mashiha, untuk mengusapnya, jazah, maka boleh. Walau wada'a yadahul mablulatah walam yuharrikha jazah. Walau wada'ah, dan bila meletakkan yadahu, tangannya, al mablulatah, yang basah, walam yuharrikha, serta tidak menggerakkannya, jazah, maka sah wudunya. Farduh yang keempat, yaitu mengusap sebagian kepala, baik laki-laki, perempuan, atau banci. Di dalam mengusap ini,
yaitu mengusap ba'di sya'rin fi haddir ra'sih, rambut yang ada, sebagian rambut yang ada di batasan kepala. Namun mengusap di sini tidak harus dengan tangan, tetapi bal yajusuh bihirqatin wa ghairiha, boleh menggunakan kain atau bahan lainnya. Walau wasala ra'sahu badala masiha jaza, atau dibasuh secara keseluruhan, maka itu hukumnya boleh. Atau hanya meletakkan tangannya saja yang basah. Tangan yang basah diletakkan di atas rambut kepala dengan tanpa menggerakkan, maka hukumnya juga boleh atau sah wudunya. Wal khamisah, dan yang kelima, waslur rijlaini, yaitu membasuh kedua kaki, ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki. Illam yakunil mutawaddi'u labisan lil khuffaini, jika orang yang berudu itu tidak memakai kedua moza. Fa in kana labisahuma wajaba alaihi mashul khuffaini aw waslur rijlaini. Fa in kana, lalu jika mutawaddi, orang yang berudu, labisahuma, memakai dua mozahnya, wajabah, maka wajib alaihi, baginya, mashul khuffaini, mengusap kedua mozah, aw waslur rijlaini, atau membasuh kedua kakinya. Wa yajibu waslu ma alaihima min sya'rin wa sil'atin wa usbu'in zaidatin kama sabaqa fil yadaini. Wa yajibu waslu ma, dan wajib membasuh sesuatu, alaihima, atas kedua kakinya, min sya'rin, dari bulu, wa sil'atin, dan uci, wa usbu'in, dan jari-jari, zaidatin, yang lebih, kama, sebagaimana, sabaqah, yang sudah lalu, fil yadaini, dalam pembahasan kedua tangan. Farduh yang kelima, yaitu membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, jika mutawaddi atau orang yang berudu itu tidak menggunakan mozah. Jika mutawaddi itu menggunakan mozah, maka wajib baginya mengusap mozahnya atau membuka mozahnya, kemudian membasuh kedua kakinya. Serta wajib juga di dalam membasuh kaki ini, membasuh bulu yang ada di atas kaki, jari-jari yang bertambah di kaki, seperti yang telah diterangkan di dalam keterangan membasuh tangan. Wasadisu at-tartibu fil udu'ih, yang keenam yaitu beruntun fil udu'ih, di dalam udu'. Alama ayyil wajhi alladhi dzakarnahu fi addil furudi. Alama, atas sesuatu, ayyil wajhi, yakni wajah, alladhi dzakarnahu, yang telah kami sebutkan, fi addil furudi, di dalam hitungan fardu-fardu udu. Falau nasiyat tartibah lam yakfi. Falau nasiyah, lalu jika lupa, at-tartibah, urutan udu'nya, lam yakfi, maka tidak cukup. Walau wasala arba'atun aqda'aha daf'atan wahidatan biidnihi irtafa'a hadathu wajhihi faqat. Walau wasala arba'atun, dan jika membasuh 4 orang, aqda'aha, pada anggota mutawaddi, orang yang berudu, daf'atan wahidatan, secara sekaligus, biidnihi, dengan izin orang yang berudu, irtafa'a hadathu wajhihi faqat, maka hilang hadas hanya dari wajahnya saja. Farduh yang terakhir atau yang keenam di dalam udu adalah tertib, harus berurutan terhadap sesuatu yang telah dibahas tadi. Artinya, jika mutawaddi, orang yang berudu itu lupa, tidak tertib, tidak berurutan di dalam udunya, maka bisa saja lam yakfih, udunya tidak cukup atau tidak sah. Contoh, seperti ada orang yang berudu yang membasuh 4 orang secara sekaligus. Ada yang membasuh tangannya, yang membasuh kakinya, yang membasuh wajahnya secara bersamaan. Maka yang dihitung itu hanya di wajahnya saja. Artinya harus tertib, harus ikut urutan, mulai dari wajah, niat, wajah, kemudian tangan, rambut, kemudian kaki. Itu harus tertib. Demikianlah pembahasan dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada pembahasan-pembahasan yang salah atau keliru, itu murni dari kebodohan kami. Mohon bimbingan dan arahannya terutama kepada Bapak dosen dan juga teman-teman semua. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.